Bagaimana untuk menjadi rileks untuk generasi milenial yang seperti ditanyakan, yang katanya sedikit-sedikit baper, itu adalah dengan ternyata gangguan kecemasan itu semakin ke sini semakin benar-benar membuat kita cemas ya sobat sehat. Hehe. Terbukti dari kalian banyak loh yang bertanya ke akun medsosnya Ina Health untuk membahas tema ini lagi. Tenang, pada episode kali ini kita akan berbagi tips untuk mengobati gangguan kecemasan. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Bersama saya, Dr. Roni Tewirasto SPKJ di Hi Doc Ina Health. Kita akan lihat nih pertanyaan pertamanya. Hai dok, komplikasi apa sih yang akan terjadi jika kita membiarkan gangguan kecemasan pada diri kita? Setauku sih bakal mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya dok, bener nggak ya? Kecemasan mengganggu aktivitas sehari-hari bener nggak? Bener banget ya. Karena kecemasan itu nanti akan mengganggu konsentrasi kita, akan mengganggu fokus kita, akan mengganggu pola makan kita, akan mengganggu tidur kita. Sehingga kalau kemudian kecemasan ini dibiarkan, lama-lama juga nanti kehidupan kita pasti akan terganggu. Sehingga apa? Sehingga kalau kemudian gangguan kecemasan itu terjadi, sebaiknya memang itu mendapat penanganan sedini mungkin. Pertanyaan kedua. Hai dok, apa ada pengobatan atau terapi yang tepat untuk mengatasi gangguan kecemasan ini, khususnya generasi milenial seperti saya yang dikit-dikit baper? Kecemasan sebenarnya pada dasarnya adalah suatu ketegangan. Nah, ketegangan ini memang harus dicari apa sih sebabnya. Orang ada yang sekolah tegang, ada orang yang bekerja itu kemudian mengalami ketegangan. Tapi sebenarnya ketegangan ini diperlukan, seperti di episode yang lalu bahwa kita sudah membahas bahwa kecemasan itu merupakan hal yang biasa dalam menghadapi suatu kehidupan. Nah, tapi ketegangan ini yang harus kemudian di-manage atau kemudian diatur. Ya. Bagaimana pengobatannya untuk kecemasan ini? Yang pertama itu pasti adalah bahwa kecemasan ini harus diketahui penyebabnya. Yang kedua, diri pribadi itu harus berusaha dalam menghadapi suatu stres yang membuat ketegangan, itu mencoba untuk menjadi serileks mungkin. Bagaimana untuk menjadi rileks untuk generasi milenial yang seperti ditanyakan? Yang katanya sedikit-sedikit baper, itu adalah dengan dukungan sosial. Dukungan sosial bisa dari teman, bisa kemudian temannya banyak, kegiatan sosial, kemudian dengan keluarga, kegiatan dengan di sekolah, kegiatan di perkuliahan dan lain sebagainya. Itu salah satu cara dalam menghadapi ketegangan untuk kecemasan ini. Apakah ada terapi khusus? Memang kalau kemudian ada suatu jenis gangguan kecemasan tertentu, maka terapinya adalah terapi khusus sesuai dengan gangguan kecemasannya. Seperti misalnya kalau kemudian fobia, misalnya gangguan kecemasan yang jenisnya fobia, maka nanti pengobatannya adalah khusus untuk fobia. Untuk yang panik, maka nanti pengobatannya adalah khusus untuk yang panik. Pertanyaan ketiga, hai dok, apakah ada tips untuk mencegah kita terserang gangguan kecemasan ini? Curhat ke orang terdekat yang dapat dipercaya apa bisa jadi salah satu tipsnya dok? Ketegangan itu diawali dari suatu rasa takut, ya, rasa takut yang tidak bisa teratasi sendiri. Maka memang tipsnya adalah ada teman. Salah satunya ada teman. Teman itu bisa hanya teman untuk bersama saja, tapi bisa juga teman untuk curhat ini tadi. Alangkah lebih baik teman itu bisa teman yang bisa menolong juga, ya. Tetapi kalaupun tidak bisa menolong, minimal seperti tadi, bisa untuk teman bicara, untuk teman saling mengungkapkan apa takutannya, apa yang bisa dilakukan, teman diskusi, teman mencari suatu solusi dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan untuk mencegah terserangnya gangguan kecemasan ini. Atau yang lain lagi, itu bisa juga untuk menenangkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang lebih rileks, ya, seperti contohnya jalan-jalan, atau kemudian traveling, atau kemudian bermain sesuatu yang menyenangkan, ya. Atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan hobi yang dulu tidak pernah dilakukan, sekarang dilakukan lagi. Itu tips-tips yang bisa dilakukan untuk mencegah gangguan kecemasan.
Semoga tips tadi bermanfaat ya Sobat Sehat. Share video ini bagi yang memerlukan agar lebih bermanfaat pastinya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan pertanyaan ke kita. Dan jangan lupa juga untuk share serta subscribe YouTube Ina Health supaya kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan yang kita bagikan. Saatnya, saya Dr. Roni Triwirasto SPKJ pamit, salam sehat dan sampai jumpa.